Audio Jungle. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi di pelatihan Wijaya Training. Kali ini kita akan bahas tentang dasar-dasar analisa biaya. Audio Jungle. Sebelum pelatihan kita mulai, jangan lupa subscribe, like dan share agar latihan yang kami berikan bisa semakin bermanfaat dan channel kami juga semakin berkembang. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Kali ini kita akan bahas tentang topik dasar-dasar manajemen biaya konstruksi. Agenda kita pada pelatihan kali ini antara lain adalah kita mau belajar tentang tahapan pekerjaan konstruksi. Tahapan pekerjaan konstruksi kita bagi menjadi 4, yaitu tahapan studi kelayakan, tahapan perencanaan teknis, tahapan pengadaan, dan tahapan pelaksanaan konstruksi. Secara umum, tahapan konstruksi ini akan dibagi menjadi 4, sehingga dari sini nanti kita akan lihat estimasi biaya di tiap tahapan itu seperti apa. Secara tahapan pekerjaan konstruksi itu dimulai dari kebutuhan. Jadi, proyek itu ada karena adanya sebuah kebutuhan dari pemilik atau pemakai atau user kalau kita bilang. Berangkat dari sebuah kebutuhan inilah kemudian kita ke tahap selanjutnya, yaitu kegiatan studi kelayakan atau feasibility study. Pada tahapan studi kelayakan, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan studi akan layak atau tidaknya bangunan atau proyek yang akan kita lakukan itu untuk dikerjakan. Setelah sebuah proyek dinyatakan layak atau visible untuk dilakukan, maka akan berlanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu melaksanakan perencanaan teknis atau desain atau perancangan. Perencanaan teknis atau desain ini tentunya akan mengacu pada kebutuhan dari pemilik atau user itu sendiri. Setelah tahapan perencanaan teknis selesai dilakukan, maka kemudian akan mengadakan kegiatan pengadaan, baik barang maupun jasa, untuk melakukan seleksi terhadap subkontraktor atau kontraktor yang kemudian akan melaksanakan proyek atau desain yang sudah kita tentukan. Setelah tahap pengadaan, terpilih kontraktor yang akan mengerjakan pekerjaan, maka kemudian akan berlanjut ke fase pelaksanaan konstruksi di lapangan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan atau konstruksi tentunya akan mengacu pada desain dan kesepakatan-kesepakatan serta spesifikasi teknis dan gambar yang telah disepakati pada fase pengadaan atau procurement. Setelah pelaksanaan konstruksi dinyatakan selesai dan telah terjadi serah terima pekerjaan, maka bangunan akan dipergunakan atau dioperasikan. Pada tahapan beroperasinya bangunan, maka akan ada beberapa hal seperti kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, serta perawatan bangunan yang telah selesai dibangun. Kalau kita sering dengar itu biasanya ada kegiatan maintenance. Berikut ini adalah bagaimana sebuah proyek itu terjadi. Mulai dari tahapan kebutuhan pemilik, kemudian ke tahap studi kelayakan atau feasibility study, lalu berlanjut ke fase desain. Jadi kalau di desain di sini ada pra-desain,
dan detail desain. Pada tahapan desain ini, sebisa mungkin desain yang dihasilkan adalah desain yang detail. Kenapa? Karena semakin detail desain, maka estimasi biaya kita akan semakin akurat. Selanjutnya, dari desain masuk ke fase pengadaan. Setelah pengadaan, masuk ke tahapan pelaksanaan konstruksi atau construction, serah terima, lalu bangunan tersebut beroperasi. Seperti inilah bagan secara umumnya. Sekarang kita akan bahas tahapan yang pertama secara detail, yaitu tahapan studi kelayakan proyek. Pada tahapan ini berisi tentang suatu kegiatan kajian yang dilakukan untuk mengetahui bahwa investasi atau pekerjaan atau proyek konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan. Beberapa kriteria yang dilakukan pada studi kelayakan antara lain dari sisi perencanaan, perancangan, aspek ekonomi atau finansial, maupun aspek lingkungan. Hal-hal ini akan dikaji secara lebih detail sehingga memungkinkan suatu kajian secara menyeluruh untuk melihat bahwa proyek yang akan dilaksanakan itu memang visible. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada studi kelayakan meliputi yang pertama, menyusun rancangan investasi dan estimasi biaya secara kasar atau global. Jadi pada tahapan ini estimasi masih kasar atau global. Estimasi pada tahapan ini biasanya masih mengacu pada proyeknya atau bisa juga acuan volume pekerjaan. Misalnya kalau rumah per meter persegi bangunan ditaksir 3,5 juta. Nah, hal itu dijadikan sebagai acuan. Jadi memang estimasinya masih kasar. Kegiatan kedua adalah meramalkan manfaat yang akan diperoleh jika investasi tersebut dilaksanakan, baik manfaat secara langsung maupun manfaat tidak langsungnya. Manfaat langsung itu dari sisi ekonomis, kemudian manfaat tidak langsung dari sisi sosial dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, kegiatannya adalah menyusun analisis kelayakan investasi baik secara ekonomis maupun finansial. Jadi ekonomis itu dari sisi investasi, finansial dari sisi pendanaannya. Kegiatan keempat, yang terakhir adalah melakukan analisis dampak lingkungan yang mungkin akan terjadi jika proyek tersebut dilaksanakan di lapangan. Nah, hal-hal inilah yang biasanya sering dilakukan pada tahapan studi kelayakan. Namun aspek-aspek ditinjau itu tidak terbatas pada 4 hal ini. Bisa juga melibatkan aspek-aspek lain seperti misalnya sosial, budaya, itu juga bisa dimasukkan tergantung kondisi proyek kita. Jadi berlainan antara proyek satu dengan proyek yang lain. Tahapan proyek yang kedua adalah berkaitan dengan perencanaan teknis atau desain. Pada tahapan ini, kegiatan rekayasa dilakukan bertujuan untuk mewujudkan ide dari pemilik atau user terhadap bangunan atau konstruksi yang akan diwujudkan di lapangan. Pada tahap perencanaan teknis itu dibagi juga menjadi 3 tahapan secara umum. Tahapan yang pertama adalah pradesain atau sering kita dengar dengan istilah preliminary design. Kemudian dari preliminary design akan dikembangkan menjadi desain pengembangan atau development design yang lebih detail. Dan yang terakhir adalah tahap detail design.
Kalau dalam tahapan detail desain ini, desain yang diperoleh adalah benar-benar desain yang akan diaplikasikan di lapangan. Jadi kalau kita bahasa di lapangan sering sebut dengan shop drawing atau construction design. Nah, gambar inilah yang disebut sebagai gambar detail. Kalau kita bicara tentang estimasi biaya terhadap tahapan desain ini, maka nilai keakuratannya pun juga akan berbeda. Kenapa? Karena gambar semakin detail, maka estimasi biaya juga akan semakin detail atau akurat. Pada tahap pradesain, gambar yang dihasilkan itu berupa rancangan skema dan ada juga estimasi biayanya mendasarkan pada rancangan skema ini. Jadi ya seperti saya bilang, estimasinya masih tetapi akan lebih detail dibandingkan dengan estimasi pada tahap feasibility study. Diharapkan pada tahap perencanaan teknis ini akan dihasilkan gambar yang detail atau masuk pada kualifikasi desain detail, detail engineering design, atau kita sering dengar dengan istilah DED. Kenapa? Karena di DED itu biasanya gambar kerja sudah berupa shop drawing yang sudah ada spesifikasi teknis dan kita bisa menghitung BQ atau bill of quantity-nya. Sehingga jika gambar detail, spesifikasinya juga jelas dan detail, maka volume pekerjaan akan dengan mudah bisa dihitung dan estimasi biaya pun juga akan lebih bagus nilai keakuratannya. Demikian tutorial kami tentang dasar-dasar analisa biaya bagian pertama. Jangan lupa rekan-rekan saksikan bagian kedua. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel kami semakin berkembang.